video kali ini saya akan mencoba berbagi resep membuat kue tradisional yaitu kue mangkok. Bahan yang diperlukan ada tepung beras, di sini saya menggunakan 1 kilo tepung, ragi instan kurang lebih 8 gram, bebas merek apapun, tape, bisa tape singkong atau tape nasi. Tapi karena di rumah ada tape nasi, jadi akan saya pakai untuk tape nasi saja kali ini. Dan juga gula 400 gram. Masukkan tepung, ragi instan, tape, dan di sini saya menambahkan air sedikit demi sedikit. Untuk takaran air tidak ada ukuran yang pasti ya teman-teman, karena tiap tepung kemampuan untuk menyerap airnya bisa berbeda-beda. Jadi saya memilih untuk memasukkan sedikit demi sedikit sampai mendapatkan tekstur yang tepat. Di sini bisa kita lihat adonan sudah mulai menggumpal. Untuk air tetap dimasukkan sedikit demi sedikit agar tidak kelolosan dan mendapatkan tekstur yang kita mau. Jika tekstur sudah mulai berubah, nah di sini teksturnya masih agak padat ya, jadi saya tambahkan air lagi. Nah jika sudah seperti video ini, kita bisa menambahkan air sedikit saja lagi agar hasilnya bisa menjadi lebih halus. Kemudian kita tunggu sebentar, sekiranya sudah cukup, kita diamkan untuk mixer diaduk sampai kurang lebih 10 menit. Jika sudah 10 menit, adonan akan terlihat lebih licin dari sebelumnya. Jika sudah seperti di video ini, adonan bisa diangkat ya. Nah, sebentar lagi saya akan memperlihatkan tekstur seperti apa yang saya mau. Nah, ini dia tekstur yang saya inginkan ya, tidak terlalu cair, tapi tidak terlalu padat juga. Jadi seperti pasta. Jangan lupa untuk membersihkan bagian sampingnya agar lebih rapi dan kemudian kita tutup dengan nampan atau dengan kain juga bisa. Kita diamkan hingga adonan mekar atau adonan naik. Tanda kalau sudah adonan mekar seperti di video ini ya, seperti ada pori-pori di adonannya. Dan adonan juga sudah naik. Kemudian kita tambahkan air perlahan saja agar tidak terlalu cair karena kita akan masukkan gula pasir nantinya. Kita ratakan adonan sampai tidak ada yang menggumpal. Kemudian kita masukkan gula pasir, aduk kembali hingga rata. Sampai adonannya benar-benar tidak ada tepung yang menggumpal lagi. Kalau dirasa masih agak kental, bisa ditambahkan air lagi sedikit ya. Kita benar-benar aduk sampai gulanya tercampur rata. Ini dia tekstur akhirnya setelah dicampur dengan air dan gula. Bisa kita lihat teksturnya cair, namun tidak seperti air ya, agak lebih kental sedikit. Di sini saya akan membuat 2 varian warna, yaitu pink dan coklat. Lalu kemudian saya menyiapkan 2 baskom. Karena untuk membuat 2 varian warna, maka kita akan bagi rata atau bagi sesuai keinginan kalian ya. Mau warna apa yang lebih banyak adonannya, bebas saja. Di sini untuk membuat warna pink, saya akan memakai pasta pink, dan untuk membuat warna coklat, saya akan memakai pasta mocha. Kalau untuk mau membuat warna hijau juga bisa ya. Saya sarankan untuk hijaunya kita ambil dari pasta pandan. Tapi pada video kali ini saya hanya akan membuat warna pink dan warna coklat. Untuk warna pink sebagai perasa tambahannya saya menggunakan tambahan perisa frambozen atau bisa juga kalau kalian mau strawberry atau vanila biasa juga sudah cukup. Kemudian yang coklat saya hanya akan menambahkan pasta mocha. Pasta mochanya bebas ya, merek apa saja. Tapi kalau di video kali ini saya memakai pasta mocha Libra. Oh ya, untuk penambahan pasta juga jangan terlalu tebal ya warnanya, karena biasanya saat dikukus nanti warnanya akan menjadi lebih cerah daripada saat ini. Kemudian kita bisa menyalakan kompor ya sekarang sambil menunggu kompornya mendidih. Kita memasukkan, di sini saya memasukkan kurang lebih 3/4 sendok teh baking powder untuk adonan yang warna pink. Karena adonan warna pink saya membuat lebih banyak dibanding dengan adonan warna coklat. Di sini saya menggunakan mixer, kita aduk sampai
baking powdernya rata dan tidak ada yang menggumpal lagi. Sebenarnya bisa juga menggunakan whisk, tapi agar lebih cepat saya menggunakan mixer ya. Untuk adonan mochanya saya menambahkan setengah sendok teh baking powder, kemudian sama dengan yang tadi kita aduk hingga rata sampai tidak ada baking powder yang menggumpal sedikit pun. Kemudian jika kukusan sudah benar-benar mendidih seperti di video ini, adonan sudah boleh dimasukkan ya. Jangan kita memasukkan adonan di saat kompor belum benar-benar mendidih, karena kemungkinan untuk kue mangkoknya tidak mekar akan menjadi jauh lebih besar. Jadi kita harus benar-benar menunggu sampai kompornya benar-benar mendidih ya teman-teman. Dan jangan juga membuka kukusan sebelum waktunya, karena jika kita membuka kukusan di tengah-tengah proses mekarnya, saya jamin pasti akan tidak mekar atau gundul. Di sini saya kukus selama kurang lebih 25 sampai 30 menit. Pastikan juga bahwa kompornya tidak mati di tengah jalan ya. Untuk adonan, saran saya bagusnya ditumpah ke cetakan hingga penuh agar mekarnya nanti bisa lebih cantik. Karena pengalaman saya sendiri, saat saya menumpah adonan 3/4 atau tidak penuh, mekarnya tidak akan sebagus jika kita menumpah adonannya sampai penuh. Kemudian kita lanjutkan lagi untuk proses penumpahan adonannya. Jangan lupa untuk menumpah adonannya sampai penuh di ujung cetakan agar mekarnya nanti bisa cantik maksimal. Kemudian untuk proses tumpah adonan ke dalam kukusan memang agak panas ya teman-teman, diakibatkan karena uap kompor yang ada. Jadi usahakan hati-hati saat menumpah adonan agar tangan kita tidak terkena uap panas dari panci kukusannya. Untuk mengukus kue mangkok ini harus menggunakan api besar ya teman-teman. Seperti halnya bolu kukus, kue mangkok juga sangat rentan. Jadi sangat dilarang untuk membuka kukusan sebelum waktunya, karena bisa-bisa adonan turun dan tidak mekar. Pastikan juga untuk LPG yang ada agar tetap terisi penuh ya. Karena kalau tidak, adonan akan mati di tengah-tengah dan tidak akan mekar. Kemudian di sini saya diamkan kukus selama kurang lebih 25 sampai 30 menit. Nah, ini dia hasil kue mangkok dengan menggunakan tape nasi. Mekar sempurna dan cantik kan? Silahkan dicoba resepnya ya. Jangan lupa bantu dukung channel saya dengan cara subscribe, like, komen positif, dan share.